Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Tunisa, NPM 20039. Di video kali ini saya akan menjelaskan 5 pertanyaan terkait epidemiologi penyakit tidak menular. Pertanyaan pertama yaitu mengemukakan model hubungan kausal pada penyakit tidak menular. Model hubungan kausal pada penyakit tidak menular yaitu adanya sebab akibat terlebih dahulu, sehingga dapat terjadinya suatu penyakit tidak menular. Ada sebab yang pasti dan ada sebab yang menjadikan. Menurut J.S. Mills, hubungan kausal dapat terjadi jika syarat-syarat telah terpenuhi, di mana syarat-syarat tersebut adalah: yang pertama, sebab mendahului akibat, yang kedua, sebab berhubungan dengan akibat, dan yang ketiga, tidak adanya penjelasan lain yang menjelaskan akibat selain sebab. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan kausal pada penyakit tidak menular adalah sebelum terjadinya suatu penyakit, pasti ada sebab dan akibatnya. Contohnya, dalam kecelakaan kerja, seorang tersebut pasti akan mengalami suatu kecelakaan dulu, baru setelah mereka mengalami kecelakaan, maka mereka akan merasakan akibat dari kecelakaan tersebut. Pertanyaan kedua yaitu mengemukakan hubungan kausal model probabilistik pada penyakit tidak menular. Probabilistik merupakan faktor yang meningkatkan peluang kejadian suatu penyakit pada seseorang, di mana adanya berbagai faktor yang mempunyai hubungan dengan timbul penyakit. Secara epidemiologi, suatu hubungan kausal terjadi jika bukti menunjukkan bahwa faktor kausal mengakibatkan meningkatnya probabilitas terjadinya penyakit. Tapi sebaliknya, jika faktor kausal dikurangi, akan terjadi penurunan frekuensi penyakit. Pertanyaan ketiga yaitu mengemukakan faktor risiko penyakit tidak menular. Faktor risiko untuk penyakit tidak menular itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, faktor risiko akibat perilaku. Yang kedua adalah faktor risiko diakibatkan oleh penyakit antara. Untuk yang pertama yaitu faktor risiko diakibatkan oleh perilaku. Faktor risiko yang pertama yaitu merokok. Merokok dapat menimbulkan efek negatif pada tubuh, di mana dalam rokok itu terdapat zat yang berbahaya bagi tubuh, yaitu tar ataupun karbon monoksida, di mana merokok dapat menyebabkan penyakit kanker. Yang kedua yaitu faktor risiko yang kedua yaitu kurangnya aktivitas, di mana jika kita kurang dalam aktivitas, maka kita akan lebih berisiko untuk terkena penyakit tidak menular. Yang ketiga yaitu kurangnya konsumsi sayur dan buah. Faktor risiko akibat penyakit yang pertama adalah hipertensi ataupun kenaikan tekanan darah, di mana di sini tekanan darahnya tidak di batas normal, seharusnya berada di 140 mmHg atau 90 mmHg. Yang kedua yaitu diabetes mellitus, di mana dapat ditandai dengan kadar gula darah di atas normal. Yang ketiga yaitu kolesterol tinggi ataupun dislipidemia, yaitu kelainan metabolisme lemak atau lipid yang ditandai dengan peningkatan maupun penurunan fraksi lemak di dalam darah. Yang keempat yaitu obesitas. Pertanyaan keempat yaitu mengemukakan dan juga menjelaskan kriteria operasional hubungan kausal dengan penyakit tidak menular. Yang pertama yaitu adanya sebab akibat terlebih dahulu, baru adanya penyakit tidak menular. Selanjutnya, adanya proses terjadinya penyakit akibat dari interaksi antara agen penyakit, manusia, dan juga lingkungan. Untuk pertanyaan kelima yaitu menjelaskan dan mengemukakan kriteria ideal hubungan kausal dengan penyakit tidak menular. Hubungan kausal dengan penyakit tidak menular yaitu penyakit tidak menular merupakan kondisi medik ataupun penyakit yang bersifat infektif. Selanjutnya, biasanya memiliki durasi yang panjang dan berkembangbiakannya yang relatif berkembang lambat. Selanjutnya, penyakit tidak menular itu disebut atau dikenal dengan sebagai penyakit kronis. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.